Saudara, kita akan belajar tentang pahlawan Daud. Saudara, kurang lebih sama seperti apa yang tadi Bu Lani share. Saudara, ada banyak orang itu terjebak kepada pelayanan-pelayanan saudara yang umum. Ya, semua pengen jadi WL. Semua pengen saudara ya jadi misalnya penari. Semua pengen jadi pengkhotbah. Tapi ada begitu banyak pelayanan. Ada begitu banyak panggilan yang sebenarnya tidak pernah umum. Saudara, dan saya berdoa supaya kalau saudara Tuhan taruh dalam pelayanan yang tidak umum, dalam kondisi yang tidak normal, saudara dalam keadaan juga yang dalam tanda kutip saudara ya tidak saudara nyaman, saya berdoa kita bereaksi benar. Maka kita akan menjadi pelayan-pelayan yang disebut pahlawan-pahlawan. Kita akan disebut orang-orang saudara ya yang ada di pasukan Tuhan dan bisa dipercaya. Saudara, hari-hari ini Tuhan pengen kita bangun pasukan ke semua provinsi. Dan setiap saudara yang bisa, mari bangun pasukan ke setiap provinsi, ke orang-orang di sekitar kita dimanapun saudara ada. Tapi kalau saudara juga adalah pasukan, saudara harus memasukkan dirimu juga ke sebuah pasukan. Ya, saudara, saya memimpin pasukan Mahanaim dan saya membangun pasukan Mahanaim. Tapi saya juga memasukkan diri saya, saudara, di bawah pasukan Bahtera. Kenapa? Kita ini harus saling punya link berhubungan. Dan itu akan membuat jaringan yang sangat kuat. Ya, saya berdoa, saudara ini selalu saudara naik ke atas dan ke bawah, ke samping dan ke sebelah. Artinya, biarlah reaksi kita selalu benar ke segala arah dalam hidup kita. Amin. Ini pembukaannya ya. Mari kita masuk dan belajar. Dan saya berdoa supaya saudara menangkap saudara apa yang Tuhan mau katakan. Mari 1 Tawaris 11 ayat 9 sampai 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Saudara, di dalam terjemahan lain ya gak kelihatan pasti saudara, dikatakan begini. Mereka masing-masing menguatkan dirinya. Dan mereka masing-masing saudara menyatukan keahlian. Sehingga mereka menjadi pasukan yang besar. Saudara, setiap kita ini butuh masing-masing menguatkan diri kita. Saudara, dan masing-masing kita menyatukan. Misalnya begini ya. Saudara, ada Olvi yang suaranya bagus. Tapi ada Stanley juga yang suaranya ilahi. Tapi butuh pemenang juga saudara. Saudara yang urakan dan membuat semangat. Tapi juga butuh saudara ya pendoa. Nah, kalau masing-masing ini ya menguatkan dirinya, maka dia akan menjadi sebuah pasukan sinergi. Yang satu mengalahkan 1.000, 2 mengalahkan 10.000, 3 mengalahkan 1.000.000. Saya berharap tidak ada satupun yang mesti begini. Seandainya saya bisa seperti Olvi. Toh buktinya dengan suara seperti Bevis juga membawa lawatan. Ya, saudara enggak perlu toh. Saudara bersuara seperti Olvi karena ternyata suara yang entah kemana saudara ya. Saudara juga bisa bawa lawatan. Tapi Bevis menguatkan dirinya saudara untuk tenang. Untuk jadi seperti pilar sesungguhnya. Setiap kita masing-masing menguatkan diri. Saudara, kemarin Pak Stefanus bilang begini. Saya kalau lihat khotbahnya Burut yang dalam, saya ngiri. Kenapa ya saya tidak dikasih karunia atau cara khotbah seperti itu? Saya berdoa masing-masing sekali lagi. Jadilah tenang dan menguatkan dirimu. Saudara, biarlah kita makin tajam, makin spesialis, makin kuat. Saudara, di bagian kita masing-masing. Saya kadang-kadang saudara ya kangen dengan masa di mana 6 hamba Tuhan komplit. Why? Salah satu yang paling tenang dan itu adalah Pak Yusak ya. Saudara, dia kalau misalnya datang dia akan bilang begini, In, kamu rasa apa?
Terus saya bilang, aku sih lihatnya begini Pak. Ya aku juga rasa itu ada setannya di situ. Itu ada setannya. Tapi kue saya beresi ya, Papa balik kamar. Dia santai itu. Dia tidak merasa begini, saya pemimpin. Saya harus yang beresin. Saya harus lebih hebat dari dia perangnya. Nah, dia bilang kue saya beresin ya. Kue itu kamu. Ya. Dan dia akan balik kamar. Dia bilang itu kan urusanmu. Saudara nanti kalau dia rasa ya, hadirat Tuhan Roh Kudus mulai gerak. Dia akan bilang gini, gong. Ini Roh Kudus mau gerak loh. Ini banyak orang mau kesembuhan. Tuhan mau sembuhin. Ya, ini bagianmu gong. Wes sikat habis. Kita semua ndak usah khotbah, bagianmu aja. Saudara kalau setiap kita itu bisa tenang. Alangkah indahnya. Semua pada bagiannya. Tapi setiap kali saudara ya, ada banyak tuntutan. Saudara pernah Bahtera itu dituntut banyak hal. Tuhan bilang salah ini. Saudara dan Pak Daniel bilang begini. Sudah, hari ini aku cuma bakar dupa dari pagi sampai sore. Saya kan cuma diam di tenda, doa bakar dupa buat pendamaian. Saya kan cuma gerung-gerung bilang Tuhan belas kasihani. Dia bilang aku gak mau keluar hari ini. Aku gak mau ngapa-ngapain. Kalian lakukan. Aku bakar dupa. Saudara seandainya sekali lagi. Setiap kita itu tahu bagian kita. Saudara setiap kita berkata aku gak perlu kok. Berdiri di depan atau aku gak perlu. Jadi orang yang memimpin. Karena setiap kita pasti ada tempatnya. Saudara kita akan menjadi sangat kuat. Firman-Nya berkata, saudara ya lalu makin lama makin besar kuasanya. Sebab Tuhan menyertai mereka. Tapi inilah kepala para pahlawan yang memberi dukungan kuat. Dan bersama-sama Israel mencapai kedudukan sangat tinggi. Ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara kita semua akan dibawa Tuhan mencapai kedudukan sangat tinggi. Kita akan bersama-sama melihat Bahtera saudara ya. Bahkan Indonesia akan tambah besar. Ya. Tapi saudara ya sekali lagi mari kita saling memberi dukungan. Saudara jangan iri. Jangan minta tempat yang lain. Yang memang bukan tempat kita. Ya sekarang kita mari belajar. Saya tidak membahas yang 3 saudara ya. Semua orang sering membahas yang 3. Tapi saya mau bahas yang lain. Saudara yang pertama kita bahas Abisai, adik Yoab. Saudara anak Seruya. Saudara dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Dia mendapat nama di antara 30 orang itu. Bukankah ia paling dihormati di antara 30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Saudara bayangin ya, ini posisinya. Saudara ada kakaknya ya. Dan kakaknya itu panglima. Saudara dia cuma pemimpin 30 pasukan khusus. Loh kalau saudara mau ngomel, mau iri, saudara bisa iri loh. Kenapa sih saya gak dikasih untuk mimpin 2000 pasukan? Kalau saudara tahu pasukannya Daud, saudara, itu saudara jumlahnya ratusan ribu. Saudara dan kakaknya Yoab itu jadi panglima yang mimpin semua. Loh harusnya adiknya kan dikasih sebuah pasukan. Saudara yang mimpin mungkin 100 ribu gitu ya kan lumayan. Tapi dia enggak. Dia cuma dikasih tempat mimpin pasukan khusus yang jumlahnya 30 sampai 40. Tapi kalau saudara tahu, dia bisa sangat bersyukur. Dia tahu tempatnya. Saudara, ada di bawah dia ada 3.
yang selalu disebut, wah ini lebih ajaib dari dia. Itu diulang-ulang. Setiap kali Daud ngomong, ya ketemu orang bilang, yang 3 ini berbeda. Saudara-saudara bisa minder habis loh saudara. Jadi pemimpin, tapi saudara punya 3 anak buah yang lebih hebat, lebih disayang, lebih luar biasa. Saudara bisa minder habis, betul? Tapi dia enggak. Dia tahu banget bagiannya memimpin. Tapi saudara bisa baca seluruh Alkitab. 3 pahlawan yang lebih hebat dari dia. Pernah enggak saudara komplain, melawan, dan protes? Never. Saudara, dia bunuh 300. Yang satu bunuh 800. Yang satu lebih jago lagi, bunuh ribuan. Sekali 1 orang. Tapi yang bunuh 800, bunuh ribuan, setiap dapat perintah dari Abisai, dia cuma berkata siap. Tidak satu kata pun protes. Bisakah kita di tengah pasukan besar yang akan Tuhan bawa kita naik, gak usah iri satu sama lain, gak usah bersaing siapa terhebat. Bisa gak kita saling menundukkan? Yang lebih gak enak lagi, kita tahu Yoab. Yoab itu pahit banget sama Daud. Saudara, dia membunuh Absalom. Saudara, dia ikut milih saudara Adonia. Saudara bisa bayangin gak kalau saudara punya kakak dan kakakmu itu berontak, dan kakakmu itu pahit, dan setiap hari ngomongin saudara kepahitan. Apakah saudara bisa memilih untuk tetap tenang? Atau saudara terpengaruh? Atau saudara berkata, udahlah gua gak ikut-ikutan. Jadi hatinya beku. Abisai kalau saudara baca ya, dia mendampingi kakaknya. Tapi dia tidak pernah pahit dan marah seperti kakaknya. Dia tidak pernah lari dari kakaknya. Dia tunduk dan menghormati kakaknya. Tapi dia tidak pernah menjamah Daud. Saya berdoa dimanapun. Mungkin ada saudara yang tanpa saudara sadari tempatmu adalah di antara orang-orang yang pahit. Orang ini mungkin ngomongin Ibu Ruth, ngomongin Ibu Nike misalnya ya. Ngomongin pemimpin itu kan paling enak ya. Kalau ngomongin Yosef, maaf ya Yosef, gak tertarik orang. Oh Yosef ya biarin. Yosef itu loh malas, misal sekarang Yosef rajin banget. Saudara, padahal Yosef itu awal saudara buah sulung dari Mahanaim, termasuk buah sulung. Tapi seberapa pun ya Yosef saudara tidak diomongin, orang tidak tertarik karena dia bukan pemimpin. Tapi kalau Yosef ini pahit, dia bisa berkata, saya ini buah sulung. Kenapa sampai hari ini saya mesti di bawah? Dan saya bukan pemimpin. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, dimanapun tempatmu ada blessing. Kalau Tuhan tidak angkat engkau naik, di situ blessing terbesar yang Tuhan tahu. Saudara, tapi kalau engkau Tuhan bawa naik, di situ juga blessing terbesar. Saudara, kalau engkau di antara para saudara orang yang kepahitan, saudara terus berikan madu dan tutup telingamu terhadap suara kepahitan. Ya, saudara datang berikan madu, pergi, tutup telingamu rapat-rapat. Tapi kalau saudara di antara para pemimpin, buka matamu, belajar nangkap sampai detail, supaya saudara upgrade dalam segala hal. Kita tidak bisa milih lokasi, kita tidak bisa milih keadaan. Ya, tapi saya berdoa, kita bijak bereaksi, kita bijak menentukan dan menjaga hati kita. Saudara, ada yang ajaib dari Abisai, saudara.
Saudara, dia itu namanya, saudara ya, ada akar katanya adalah murah hati. Saudara murah hati. Dan saya mau berkata, kalau saudara mau sampai, padahal bapaknya namanya Seruya. Dan Seruya itu artinya retak. Seruya itu artinya saudara luka. Saudara, karena itu dia punya 3 anak yang retak luka. Mungkin karena saudara ya, kalau saudara baca, saudara itu masih saudaranya Isai. Dan Isai itu termasuk orang paling kaya. Tetapi keluarga Yoab ini kurang kaya. Dan itu menyebabkan retak. Itu menyebabkan luka di antara mereka. Saudara, dari bapak yang luka biasanya melahirkan anak yang luka. Tapi ini yang luar biasa. Dia keluar seorang anak yang murah hati. Saudara selalu memberikan pengampunan. Saya bersyukur saudara. Mungkin tidak banyak yang mengerti ini. Tapi saya tuh bersyukur. Saya coba menjelaskan buat saudara. Saudara, biar bagaimana ayah saya luka. Saudara, ayah saya dibuang di antara pembantu pada waktu dia kecil. Saudara, ibunya dan ayahnya malu karena dia cacat. Tidak bisa ngomong. Saudara suka pingsan karena pada waktu di dalam kandungan mau digugurkan. Saudara, ayah saya sangat hitam. Sehingga pada waktu dia dibawa sama papanya jalan dan pergi. Orang bilang, ini anak siapa? Ini pasti anak hasil perjinahanmu dengan pembantu. Saudara, karena itulah ayah saya begitu luka. Sehingga dia dulu berantem terus sama papanya. Saudara, dan luka itu membuat dia jatuh bangun dalam perjinahan. Saudara, ibu saya juga seorang yang luka. Karena umur 9 tahun papa mamanya sudah meninggal. Saudara, dia hidup dihina. Dia hidup sendiri. Dia hidup miskin. Saudara, dia berjuang. Dia sangat luka. Saudara, dan tingkah laku papa saya yang jatuh bangun dalam perjinahan membuat luka itu semakin banyak. Saudara, sebenarnya ada begitu banyak rencana iblis untuk menjadikan saya ini monster ilahi. Ya. Saudara, dia pengen saya, loh saudara, suara yang terus terdengar. Pertama, kematian. Saudara, kedua, saya umur 3 tahun sudah bisa masturbasi. Saudara, iblis seperti mengeksplor semua luka. Saudara, sekali lagi, kemudian saudara, iblis itu seperti terus bilang, nggak bisa miskin itu nggak bisa. Saudara, jadi saya bertekad kaya apapun. Istilahnya mau korupsi, mau apapun asal kaya. Saudara, bayangin ya paduan itu, seks, mamon, dan kekuasaan. Saudara, kalau itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu pasti jadi monster. Saudara, dengan dasar apa? Luka. Tapi saya bersyukur yang namanya zaman cintanya Tuhan. Saudara, dia temukan saya dan dia tahu ini anak kalau nggak disentuh pasti jadi monster. Saudara, dari tanggal lahir saya, ayah saya aja bilang, In, kamu itu lahirnya 666. Kamu itu alat yang sangat gampang untuk ditunggangi iblis menjadi antikris. Tapi hari itu saya menemukan arti kemurahan. Waktu Tuhan bilang, aku ampuni. Waktu saya dilecehkan dan Tuhan bilang, nak, kalau kamu tidak ngerti arti pengampunan, kamu tidak akan pernah bisa untuk aku pakai. Saudara, setiap kali saya salah dosa, dia merubahnya menjadi kebaikan. Setiap kali saya menghancurkan sesuatu bahkan, dia memberi kesempatan berulang kali. Dan kemurahan itu membuat saya hari ini bertemu dengan ribuan pezina. Dan setiap kali saya melihat mereka, yang keluar cuma bisa bilang, Tuhan,
Jutaan kali engkau memberi kemurahan. Kalau aku tidak salurkan kemurahan, aku orang yang paling gak tahu diri. Saya menemukan jutaan kesalahan di Mahanaim. Saya menemukan jutaan saudara korupsi dan semua ketidakkudusan. Tapi karena saya tahu dari mana saya diambil, saya gak bisa pungkiri yang dari dalam ini kemurahan. Saudara, saya cuma bisa pengen sekali ngangkat setiap yang luka menjadi sembuh, yang berzina jadi penyembah, mereka yang utang licik menjadi bendahara-bendahara yang dipercaya. Dan saya berdoa setiap kita, mari terima kemurahan Tuhan. Karena seringkali tanpa sadar, ada orang itu tidak bisa terima kemurahan Tuhan. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan bilang, kenapa sih saya goblok? Kenapa sih saya begini? Kenapa sih gara-gara saya adik saya mati? Kenapa sih gara-gara begini? Ya, saudara, kalau mau ngomong gara-gara saya Evi meninggal kok. Gara-gara saya Pak Yusa kecelakaan. Gara-gara saya Pak Yusa kena serangan di Papua. Karena saya sudah tahu dan saya tidak berjaga-jaga. Saudara, gara-gara saya, saudara, KA hari ini tidak bisa dibangun. Gara-gara saya, saudara, ya, ada banyak kesalahan. Orang keluar, orang marah. Semua gara-gara siapa? Saya. Tapi kalau saudara ini tidak bisa ngampuni dirimu. Seperti tadi Bu Lani berkata, kesalahan yang lama pun kamu bawa sampai ketakutan dan tidak mau melangkah. Saudara, artinya saudara tidak mau terima kesempatan baru. Saudara tidak mau terima, saudara, mungkin saudara tugas baru. Saudara tidak bisa ampuni dirimu. Saudara tidak bisa terima kemurahan. Saudara tidak bisa terima berkat walaupun saudara tidak layak. Setiap kali saya terima kemurahan dan berkat, setiap kali Tuhan percayakan lagi, saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih. Kau percayakan kepada orang yang sekali-kali tidak pernah, bukan sekali-sekali lah, tidak pernah. Cuma sekali-sekali berhasil, sekali-sekali lolos, dan hampir tidak pernah good enough. Maka saudara akan bisa mengerti dan saudara akan belajar terus. Saya belajar dari semua kesalahan saya. Dan saya akan terus move, terus naik. Dan bagian saya adalah menerima kemurahan dari Tuhan. Dan menyalurkan kemurahan buat semua orang. Dan itulah pahlawan. Bahkan kita tidak terima dan tidak keluarkan dari diri kita. Kita enggak dapat karena kita layak. Tapi mari nikmati kemurahan dan salurkan kemurahan. Saya mau kita kenali pahlawan yang selanjutnya. Siapapun saudara, sekali lagi kalau saudara berkata, ibu saya ini enggak layak, enggak apa-apa. It's okay. Enggak ada masalah dengan itu. Semua kita enggak layak. Amin. Mari kita terima kemurahan. Kita lihat yang kedua, Benaya bin saudara Yoyada. Selanjutnya adalah Benaya bin Yoyada. Anak seorang yang gagah perkasa, besar jajarnya. Dia berasal dari Kapsel, menewaskan 2 pahlawan besar dari Moab. Dia juga turun ke dalam lubang dan membunuh singa pada waktu hari bersalju. Ia menewaskan seorang pahlawan Mesir yang tinggi besar yang bersenjatakan tombak. Ketika itu Benaya hanya membawa sebuah tongkat. Dia merebut tombak itu dari tangan Mesir, menewaskan dengan tombaknya sendiri. Daud mengangkat Benaya sebagai kepala pasukan pengawal pribadinya. Saudara, ini pengawal pribadi seperti Burut pengawal pribadi saya, Pak Steve saudara ya, sopir saya, saudara pengawal pribadi saya, saudara ya. Saudara, dan mungkin kalau saudara bacanya wow.
Tapi di dalam kenyataannya pengawal pribadi itu bisa kayak sopir tok loh saudara. Dan kalau saudara ditaruh di situ, ya, apakah saudara juga bisa firm, bahagia, dan melakukan itu dengan segenap hati? Tapi saya tidak bahas cuma itu. Saya hari ini mau bahas tentang membunuh singa di hari bersalju. Tidak pernah dalam hidup ini selalu saudara terang, selalu panas. Tapi mau biar bagaimanapun ada hari bersalju. Sejujurnya buat saya pada waktu dalam 1 tahun, mama saya meninggal, papa saya meninggal, Pak Agung meninggal. Dan kalau saudara tahu itu tidak cukup di situ. Peniup shofar yang dekat sama saya, Pak Nino meninggal. Saudara, dan ada banyak hari-hari itu 1 tahun. Saudara, saya hitung, saudara, saya kehilangan 10 orang yang saya cintai, yang saya punya hubungan, dan yang saya bisa deep talk sama mereka. Dan kalau saudara bilang itu hari bersalju, itu tahun bersalju. Bukan cuma hari saudara. Saudara, dan sejujurnya hari-hari itu saya sampai bilang, Tuhan, saya ini gak punya teman satupun ya, yang bisa kayak dulu. Saya tuh suka banget sama Pak Agung buat berantem. Saya suka banget sama Pak Yusak buat cerita yang aneh-aneh tentang Tuhan ya. Dan saya bilang, saya gak punya teman. Dan saya tidak tahu titik bersalju dalam hidupmu. Tapi yang ajaib di situ, di tengah bersalju, dia tidak memutuskan ikut mendingin dan ikut saudara membatu. Atau dia diam saudara dengan selimut tebal. Kalau saudara baca, dia memutuskan turun. Saudara, jadi saudara ya, bukan singanya yang datengin dia, enggak loh saudara. Dia sengaja cari gara-gara di tengah hari bersalju. Dan dia turun saudara, cari ke gua singa. Dan dia habisi musuhnya di situ. Kalau saudara tahu, saudara yang di dalam ini berkata, aku tidak akan biarkan diriku berhenti karena dingin. Aku tidak akan memilih tempat nyaman untuk mencoba menghangatkan. Aku memilih untuk sekali lagi berperang dan menghabisi semua musuh. Setiap kita pasti pernah melewati hari bersalju. Mungkin hari ini, mungkin di depan. Dan saudara bisa memilih saudara untuk mengambil kehangatan. Saudara, kadang-kadang kehangatan itu nonton TV terus. Saudara, bisa itu kehangatan semu. Saudara bisa memilih kehangatan dengan mencari cinta manusia. Nah, saudara, kita cari pacaran lah hangat. Saudara bisa mencari kehangatan ya. Dengan saudara tidak mau konflik dengan orang. Dan saudara jadi munafik atau pura-pura baik dengan semuanya. Lemes semuanya. Tapi saya berharap saudara memilih seperti yang dilakukan saudara oleh Benaya. Di hari saudara yang bersalju, kita cari gara-gara dan kita bunuh. Kalau saudara masih ingat di tahun itu, di tahun Pak Yusak meninggal, di tahun Pak Agung tidak ada, kita serbu NTT, kita serbu banyak tempat. Saudara, dalam 1 tahun, saudara, saya pimpin pasukan bersama orang-orang ajaib seluruh Patra. Kita sikat lebih dari 8 juta jiwa dimenangkan. Saudara, kita lewati lagi hari bersalju pada waktu COVID. Saudara, hari itu sebenarnya saya ditinggal hampir sama semua. Bukan saudara maksudnya. Saudara, gereja-gereja memaki saya. Karena mereka tidak mau saudara untuk mengambil resiko. Sebenarnya Bahtera semua mundur. Dan semua berkata, berhikmat ya In.
lu jangan gila. Saudara, orang yang dalam tanda kutip saya cintai, saudara memilih semua untuk berlawanan dengan saya. Saudara, dan itulah hari bersalju. Tapi hari itu saya bersyukur ada orang-orang seperti Dr. Lia, Melinda, saudara, yang kita memilih turun cari gara-gara di singa itu. Sekali lagi, apapun di depan, pilihan kita di hari bersalju adalah turun, datangi sumber masalah, dan perang sekali lagi. Buat itu jadi keputusan dalam hidup kita. Saudara, hari bersalju setiap orang bisa berbeda. Saudara, jangan pernah berpikir saya ini robot yang saya nggak luka. Saudara, ini bukti bahwa saya normal ya. Saya juga heran kenapa reaksinya bisa begitu. Pada waktu Pak Yusak dan Pak Agung meninggal, saudara, tanpa saudara saya harus diet, saya makan semua loh. Semua makanan itu saya nggak suka loh. Saya nggak ada rasa semua makanan. Saudara, hanya dalam 3 bulan saya tuh turun 12 kilo loh hari itu. Saudara, anehnya sebulan kemudian balik lagi 12 kilo. Setelah saya sembuh, saudara ya. Tapi artinya saudara, saya ini manusia normal. Ya. Saudara, saya bisa saudara mengalami seperti itu. Saya juga heran ya. Cepet banget 3 bulan 12 kilo saudara. Jadi sebulan itu 4 kilo. Saudara, makan itu tidak ada rasanya sama sekali. Nah, ya. Padahal saya tetap paksa makan, tetap saya jalan, tetap kemanapun. Nah, jadi jangan pernah berpikir itu kan buiin. Kadang-kadang saudara, di tengah lagi jalan apa saya bisa keluar air mata tanpa saya sadari. Itu hari-hari itu ya. Saudara, pada waktu COVID juga sama. Saudara, jangan berpikir itu buiin. Pada waktu orang-orang yang saya cintai, bahkan mereka di Bahtera, wah, nyerang lewat firman, lewat semua. Saudara, semua marah, bertentangan. Jangan berpikir saya orang yang kebal dan tidak ada rasa, saudara ya. Jangan berpikir, ada saudara yang manggil saya mama loh. Saya salami loh, buang muka di depan saya. Pergi. Saudara, mereka orang-orang yang saudara ya, dalam tanda kutip saya hormati, saya cintai. Tuh haleluya saudara. Apa saudara misalnya gitu, wah itu ibuin ya, dibuangin muka saudara ya. Saya nyamperin, didatengin, mau meluk, orangnya pergi gitu ya. Saya tidak ada rasa, ada saudara. Ada saudara. Saya tetap manusia. Tapi hari itu sekali lagi, seberapapun singa, salju, badai, ada sebuah ketetapan yang saya berkata, saya tidak akan milih tempat gampang. Saya tidak akan memilih menghangatkan badan dengan apapun yang semu. Saya memilih perang dan menyelesaikan destiny. Kita lihat yang ketiga. Saudara Asael, anak Seruya. Ini adik terkecil daripada saudara Yoab dan Abisai. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya, ya, seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Saudara, Asael ini artinya saudara ya, sebenarnya Elohim membuat kamu terus bergerak, melakukan, menyelesaikan segalanya. Saudara, dan dia seperti namanya,
Saudara, kerjaan dia itu cuma apa? Lari, runner. Kalau saudara tahu Ibu Nika itu kalau ada acara, saudara runnernya nggak kira-kira. Saudara, kalau acaranya makin gede, runnernya makin banyak. Nah ya, dia bisa punya 12 runner. Saudara, namanya runner itu ya runner, cuma kerjanya apa? Lari. Kerjanya, dia gak mimpin, dia gak apa. Dia cuma, Ibu Nika bilang gini, cepat ambil barang, juret. Ibu Iin butuh minum, juret. Saudara ya, itu di sana soundnya kurang benar, juret, lari. Dia cuma begitu. Saudara, cuma runner. Tapi percayalah, tanpa runner tidak bisa. Saudara, kalau sudah buahnya acara penuh, HP itu tidak bunyi, saudara. Saudara, sinyal seringkali nggak ada, dan orang itu sudah melakukan sesuatu nggak buka HP. Saudara, runner juga bisa dari bawah naik ke atas bisikin saya, Bu di belakang begini. Saudara, dari panggung juga runner lagi lari ke paling ujung. Tolong, kata Bu Iin, makanan dibuka. Saudara, itu runner. Dia tidak pernah ambil keputusan. Dia juga tidak melakukan apapun. Saudara, dan dia kerjanya harus apa? Menyampaikan perintah dengan tepat kepada orang yang tepat. Cuma itu aja. Gak usah pakai bumbu. Nah, ini seringkali dibumbuin jadi kacau. Nah, misalnya saudara, ini runnernya Tuhan ya. Tuhan pagi-pagi ngomong, tolong sampaikan ya kepada ya CS ku yang itu. Dia itu sangat-sangat indah. Dia setia. Bahkan di saat suaminya meninggal, dia tetap bersyukur. Saudara, runnernya ngomongnya, Bu, ya, wah ibu suaminya baru meninggal ya. Mungkin kurang doa, buka celah kali Bu. Walaupun kata Tuhan baik ya, semuanya tetap baik. Loh, hasilnya beda loh. Mungkin ibu ini langsung berkata, aduh kenapa suami saya meninggal ya. Saya buka celah ya. Ini runnernya gak benar ini, saudara. Saudara bisa mengerti? Banyak dari kita itu jadi runner gak benar, saudara. Setiap kali Tuhan kasih perintah simpel ya, senyum, sapa semua orang. Saudara cembetut ya. Dan orang bilang, kenapa ya saya dicembetutin ya? Runnernya gak benar. Hari ini saya berharap saudara semua jadi runner yang baik di hadapan Tuhan. Saudara perlu cuma bilang begini, Tuhan, pagi ini siapa yang kau mau kasih sentuhan? Saudara, pada saat yang lain berkata, saudara runner, bagus. Lari aja, tangkap dari Tuhan, lari segera, bam, kerjakan. Itu luar biasa, itu runner. Tapi buat saya, salah satu runner terbaik adalah kalau setiap pagi saudara tanya Tuhan, siapa yang kau mau cium Tuhan? Ini bahasa menjijikkan lagi. Dan saudara tiba-tiba dapat misalnya, tolong temui Samuel dan berkata bahwa dia imam pilihanku. Nah, kalau saudara runner, mungkin saudara runner ini runner baik. Dia bilang, Tuhan boleh gak ditambah makanan kesukaan Pak Samuel? Tuhan bilang, bagus runner. Itu kreatif. Terus saya gak tahu makanan kesukaannya. Menurut saya ikan. Tapi gak tahu benar atau enggak. Betul ya? Pintar saya. Ini runner pintar. Tebakan. Sebenarnya gampang, orang Papua pasti suka ikan. Kuncinya cuma begitu ya. Orang Papua, orang Ambon pasti suka ikan, saudara. Itu bukan kenabian, saudara. Saudara dan saudara, masaklah ikan bumbu kuning. Pasti Pak Samuel suka kan ikan bumbu kuning ya. Ya sekali lagi itu makanan kebangsaan Papua, saudara ya. Bukan kenabian, saudara. Dan saudara bawa dan bilang, Pak, ini makanan dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, kau imam yang menyenangkan hati Tuhan. Dan imam perlu makan yang menguatkan. Nah, saudara tiba-tiba hari itu mungkin Pak Samuel tambah diurapi, segar, mimpin STT dengan cinta. Semua dikasih ikan, jadi pintar misalnya.
Ini runner yang benar. Ya. Istilah saya menyampaikan ciuman Tuhan. Saudara, salah satu runner yang keren menurut saya itu Ibu Liani, saudara. Saudara, Ibu Liani itu kalau lagi fit in, ya, saudara ya, dia akan setiap hari loh, saudara, menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Bahkan saya juga tiba-tiba nanti di lain, Bu, Tuhan bilang begini, wah runtuhlah semuanya. Tiba-tiba melo nangis di hadapan Tuhan hanya gara-gara dapat sebuah kalimat puisi. Apa? Runner. Ya. Dan jangan pernah anggap enteng kalau saudara dipanggil untuk itu. Salah satu panggilan, salah satu saudara pahlawan. Saya berharap ada banyak orang akan jadi runnernya Tuhan. Dan dengan bangga saudara bilang, jabatanmu apa? Runner. Asael. Yang akan lari dengan tepat. Saudara, bahkan pada waktu itu Abner bilang, berhenti. Kalau kamu tidak berhenti, aku terpaksa membunuhmu. Kalau saudara tahu, itu bagian runner itu seperti itu, saudara. Saudara, runner itu kalau disuruh mengawal seseorang, ya, dia harus kawal orang itu terus sampai nanti pembunuh datang dan menyelesaikan, baru dia boleh ganti sasaran. Nah saudara, hari itu ceritanya karena dia adik daripada saudara Abisai dan Yoab, jelas dialah runner yang harus membuntuti panglima besar musuh. Dan panglima besar musuh hari itu dari pihak Saul adalah siapa? Abner. Saudara, tidak bisa tidak. Itu sudah bagiannya, dia tidak bisa ganti sama anak buahnya. Misalnya ya, itu anggap ya saudara ya, Christian, ya kan AB-nya Joshua. Jadi musuh Joshua, musuh yang paling besar pasti harus dihadapi Christian. Sampai Joshuanya datang dan membunuh. Ya begitu, mengerti ceritanya? Nah sebenarnya saudara, Abner itu mau ngomong begini, gua pasti bunuh lo. Mendingan lu panggil anak buah lu ya untuk gantiin lu sebentar supaya gua bunuh. Soalnya Abner juga tahu kalau dia bunuh Asael, dia berurusan sama kakaknya. Karena ini adik terkecil yang paling dicintai Yoab. Saudara, dia tahu itu. Jadi dia bilang begini, kasarnya, cepet ganti orang lain. Lu kan bisa dari jauh sih ngeliatin gua, ya, nggak usah terus mepet. Tapi buat Asael, apapun alasannya, dan dia tahu kok dia pasti mati. Dia tahu kalau Abisai terlambat sedikit, Yoab terlambat sedikit, dia pasti mati. Karena seorang runner itu tidak bawa senjata, saudara. Dia cuma lari buntutin, ngawasin musuh sampai nanti kakaknya, ya. Panglima harus hadapannya dengan panglima. Beradu. Dia tahu pasti. Dia pasti mati. Tapi dia tidak mau tukar dengan anak buah. Dia tidak pilih mengorbankan siapapun. Dia tidak satu kali pun berhenti dari destininya. Walaupun dia tahu dia bayar itu sampai tombak menembus hidupnya. Saya berdoa setiap kita ambil keputusan itu. Mungkin buat saudara ya, ceritanya akan berbeda. Mungkin ada yang dimaki-maki. Mungkin ada yang tiba-tiba tidak punya uang. Mungkin ada yang saudara merasa sepertinya Tuhan tidak menolong seperti kata Bulani. Tapi di saat itulah kita butuh untuk berlari terus seperti Asael. Dan itulah pahlawan. Dan itulah pahlawan. Saudara, kita lihat yang ketiga. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Saudara ya. Saya cepatkan saja karena waktu, karena kita masih banyak. Saudara, ada Elhanan bin Dodo, ya.
Saudara, ini seseorang yang lucu, yaitu saudara ketika Daud sangat capek, saudara, dan tiba-tiba Daud sudah capek, terpojok, saudara, dan dia datang, bam, saudara, dia habiskan. Saudara, tidak banyak orang yang ada dan muncul di tengah pemimpin atau saudara yang lagi capek, saudara ya. Banyaknya kan kalau saudara lagi wow ya, ya misalnya Pak Yusak, wah, orang pasti semua datang kenapa? Wow, dan dapat cintanya, dapat kasihnya, dapat berkatnya. Tapi pada waktu ada saudara sedang terpuruk, capek, dan bahkan hampir terbunuh, di mana kita? Di mana kita? Saudara, beberapa kita akan meninggalkan dan berkata, sorry ya, kita banyak urusan, persoalan saya juga banyak. Tapi seorang pahlawan ada di saat saudara kita terpuruk. Hari itu, saudara, Piro itu tiba-tiba kena serangan jantung. Semudah ini tidak tahu kenapa bisa kena serangan jantung. Saudara, dan dia berdiri di pinggir toilet dan pingsan, dan gawatnya di situ banyak orang, tidak ada satupun yang sadar dia pingsan karena pingsannya elegan berdiri. Saudara ya, saudara bayangin, saudara kita itu kadang-kadang bisa sebegitu cuek sampai orang pingsan gak ada yang tahu loh, saudara. Saudara, Rollis itu keluar cuma begini, hai bro, jalan, saudara, sudah pingsan. Saudara bisa bayangin, saudara, dan ujungnya untung istrinya tahu, ya untunglah, bersyukur ada istri yang baik. Saudara, dan istrinya panik bawa ke saudara ke klinik, dan dokter Liada, saudara, saksinya, ternyata saudara bahkan denyut sudah hampir hilang, sangat tipis. Saudara, dan untung hari itu saudara, istrinya panggil Rollis, dan Rollis ke bawah, dan tiba-tiba saudara, dia berketetapan. Pada waktu itu beberapa orang berkata, sudahlah tinggalin dulu aja, biarin dokter melakukan, biarin yang lain coba ya, mungkin pakai medis. Tapi saya bersyukur hari itu Pak Rollis tiba-tiba keluar kesingaannya, saudara, dan entah bagaimana dia tidak mau meninggalkan Piroy, dan dia gebukin Piroy. Saudara, dia tamparin, bangun, sampai anaknya Piroy nangis, saudara. Dan dia bilang, Om Rollis jahat banget. Saudara, entah apa yang hari itu merasuki Rollis. Dia, saudara, dia tidak peduli medis, saudara ya. Dia pakai imannya, disabet, digebukin, saudara ya. Bangun, saudara ya. Dihentak-hentak, saudara. Jadi nyanyi laguku, hentak-hentak, saudara. Dan saudara, tiba-tiba dia bangun. Dan sekali lagi dokter bilang, seharusnya saudara itu nadi sudah hampir hilang. Dan normalnya nggak bisa. Normalnya ya kalau orang udah begitu dihentak-hentak makin mati, saudara. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita cuma butuh, istilah saya, berdiri di samping saudaramu, saudara, dan bangunkan dia dari keletihan. Bangunkan dia dari kelemahan, bangunkan dia dari tertidur, bangunkan dari kesakitan, supaya kita kembali berperang. Dan kalau perlu, ambil senjatamu, hantamkan musuhmu, dan habisi musuhnya juga. Karena musuhnya juga adalah musuh kita juga. Saya berdoa, saudara, itu salah satu yang diteriakkan Pak Rollis. Saya nggak tahu lah apa yang membangunkan Piroy. Tapi Pak Rollis waktu itu teriak-teriaknya begini, anak lu masih kecil, siapa yang mau kasih makan? Ya. Dan saya nggak tahu sejujurnya. Ngomong-ngomong, apa yang membangunkanmu nggak tahu ya.
Mungkin kalau saya aja yang cerita nanti dianggapnya membual. Coba panggil Piroy ke sini. Ceritakan sedikit, ada waktu itu apa yang membangunkanmu dan rasanya sudah bagaimana? Sejujurnya waktu itu kan kondisinya emang lagi pada orang-orang yang kita kasih di dekat tuh pada pulang. Aku tuh ngalamin ketakutan dan segala sesuatunya. Cuman waktu hal itu terjadi, aku tuh kayak ada uluran tangan tuh, ayo nak, aku tuh selalu ada bersamamu sampai detik ini, jadi jangan takut. Ayo bangun. Mungkin itu juga yang bikin Rolis tadi cerita, ayo bro, dipukul kanan, itu udah kayak apa tahu. Itu mungkin sejujurnya bersyukur sih punya saudara yang mengerti siapa kita, peduli dengan kita, yang akhirnya hentakan tamparan cinta itu, ngulurin tangan yang buat Tuhan. Aku tahu cinta itu ada yang memberikan kekuatan, aku bisa ada sampai detik ini. Seperti itu uluran tangan Tuhan tuh kuat banget kayak narik. Itu sejujurnya waktu pas antara sadar dan gak sadar itu sebenarnya sih, aku tuh udahlah pulang aja. Kayaknya emang kan itu tuh waktu pas Pak Daniel juga pulang. Pokoknya banyak orang-orang di dekat kayak Dokter Nino itu juga sebenarnya yang pergi dengan saya ke Amerika dan Dominican Republic. Jadi ada rasa takut sebenarnya dalam hati saya gitu. Dan ya benar sih, anak saya siapa yang mau kasih makan gitu. Bangun. Coba saudara bayangkan kalau hari itu tidak ada tamparan cinta, saudara. Dan itulah pahlawan. Ya. Saudara bisa lupa anak, bisa lupa istri, pilihnya pulang gitu ya. Ya, saya berdoa tidak ada di sini pun, siapapun kita tidak ada yang memilih pulang. Amin. Oke. Saudara, ada Itai orang Gad. Saudara, dan hari itu Daud sedang sangat terpuruk. Saudara, anaknya sendiri saudara berontak. Dan anaknya sendiri memperkosa saudara selir-selir. Saudara, dan kemudian dia jalan terusir dari Yerusalem. Saudara, pada saat itulah saudara ada yang namanya Itai dan berkata, aku memilih mengikutimu. Ayatnya bilang begini, raja loh, Daud bilang gini, mengapa pulang kau berjalan bersama kami? Pulang, engkau orang asing, engkau orang buangan, kamu kemarin baru datang, masakan hari ini engkau membawa engkau kembali mengembara. Padahal aku tidak tahu mesti pergi kemana. Tapi Itai menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidup Tuanku, di mana Tuanku Raja ada, hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Baru pulang, orang buangan. Saudara, dia bukan orang elit. Dia gak pernah dianggap oleh siapapun, orang asing. Dan kalau saudara ada di posisi itu, saudara bilang, gua gak pernah dianggap di Mahanaim, gua dianggap orang asing, gua ini orang buangan, gua yang selalu dimarah-marahin sama siapa aja, dibilang bodoh lah, enggak rohani lah, enggak ilahi. Dan saudara begitu letih. Dan hari itu saudara lihat yang katanya orang yang diurapi kehilangan semuanya. Apa reaksimu? Apa reaksi hati kita yang terdalam? Pada waktu kita lihat orang gagal, orang dihajar Tuhan, keluarga hancur, dan orang itu pernah membuang kita. Orang itu menganggap kita orang asing. Dan orang itu pernah mengusir kita. Pahlawan adalah orang yang berkata, di mana Tuanku ada, di situ hamba ada. Kesetiaan tidak pernah teruji pada waktu saudara dipuji dan dibutuhkan. Kesetiaan tidak pernah teruji pada waktu saudara dipuji.
Kesetiaan teruji pada waktu saudara dibuang, dihina, direndahkan, tidak dianggap. Kesetiaan tidak pernah teruji waktu saudara dapat posisi di sekitar hidup, dalam tanda kutip, bintang-bintang. Tapi kesetiaan akan teruji saat engkau dibuang, dihina, tidak diperhitungkan, bahkan diusir. Tapi engkau ada di saat para bintang jatuh, di saat para pahlawan luka, di saat para raja kehilangan tahta. Apakah kita ada di situ? Itulah pahlawan. Biar bagaimana saya melihat pada waktu Pak Yusak kehilangan kesaktiannya. Saudara Ibu Lani adalah salah seorang yang terus ada di sampingnya. Saudara, hari itu saya lihat kenapa salah satunya saya tahu Bevis adalah pewaris dan seorang yang teruji. Saudara nggak pernah sih dekat dan tahu yang terjadi. Saudara, kalau engkau menggandeng dari sebelah Pak Yusak, bawain Alkitab Pak Yusak yang lagi keren bernubuat, satu kata terjadi, semua mau. Tapi kalau engkau menggandeng hari itu seorang yang ngompoh, dan Bevis harus ngepel di depan umum dan minta maaf sama semua orang, mencoba melarikan Pak Yusak supaya orang gak melihat saudara dia ngompoh. Apakah saudara akan tetap di situ? Apakah saudara akan tetap di situ waktu dia tidak bisa tidur 24 jam? Apakah saudara tetap di situ? Pada waktu dia bicara saja tidak bisa. Apa saudara tetap di situ? Waktu saudara harus memandikan dan menolongnya. Kesetiaan, kepahlawanan, bukan pada waktu kita begitu bersinar di samping para bintang, para raja yang sedang memerintah. Tapi kesetiaan, pengabdian, dan kepahlawanan adalah di saat hatimu juga hancur, remuk. Itai sangat capek secara fisik, tapi Itai juga remuk, diusir, dibuang, dianggap orang asing. Bahkan untuk mengangkat, untuk berjalan saja mungkin dia sangat letih. Itai juga bukan orang muda, tapi kesetiaannya yang berkata, di mana raja ada, mati atau hidup, dipuji atau dihina, dilempari batu atau dilempari bunga, orang mempersembahkan atau orang mengutuki, raja yang bijak atau raja yang kejam, raja yang berhasil atau gagal. Aku ada di situ. Aku ada di situ. Bahkan waktu aku remuk sekalipun. Itulah kepahlawanan. Itulah kesetiaan. Saudara, dalam daftar disebutkan pembawa senjata Yoab. Saudara, dia adalah cuma pembawa senjata. Dia melihat pada waktu tuannya marah. Dia melihat pada waktu tuannya turun ke tiang tai. Dan dia ikut di situ. Kalau saudara baca, Yoab dengan pembawa senjatanya yang berani masuk lubang tai. Maaf saudara, saya pakai kata itu.
Karena banyak orang bilang, Bu kenapa enggak pakai kata lubang kotoran? Alkitab berkata, dan saudara itu banyak orang tidak bisa membayangkan. Ya lubang kotoran got. Enggak saudara, itu lubang maaf. Tai buat seluruh kota dibuangnya di situ. Dan hari itu cuma Yoab yang berani. Dan pembawa senjatanya masuk lewat lubang itu ke Yerusalem. Mengalahkan satu kota. Tapi dia juga melihat pada waktu Yoab berontak. Dia juga lihat pada waktu lihat Yoab luka. Dia lihat pada waktu Yoab menangisi adiknya. Saudara, dan pembawa senjatanya tidak pernah beranjak. Dia tetap setia, tidak menghakimi, menopang. Terus menopang. Dan itulah pahlawan. Itulah kesetiaan. Saya tambah lagi, saudara. Saudara, ada yang namanya Uria, sudah pernah banyak dibahas. Hari itu dia dipanggil raja untuk tidur dan istirahat. Raja bilang, istirahatlah semalam. Dan kemudian besok perang lagi. Mereka sudah perang berbulan-bulan. Tapi Uria menjawab, no. Bagaimana mungkin tuanku dan tabut ada di ladang berperang dan aku bisa tidur. Berapa banyak kita tidak peduli Ukraina, saudara, Rusia, Indonesia. Berapa banyak kita tidak peduli Tuhan nangis. Berapa kita tidak peduli, saudara, gereja-gereja ditutup. Tapi ada orang seperti Uria yang berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuhanku tabut perang dan aku tidur tenang? Kalau saudara tanya kenapa, saya terus berkata, ayo perang gelombang. Ayo perang, bangun pasukan di 34 provinsi. Ayo tahan kelaparan. Ayo tahan peperangan di Rusia. Wah, kita baik-baik saja kok di sini. Saya cuma bisa berkata, bagaimana mungkin? Saya melihat mata Tuhan, hati Tuhan. Saya melihat ribuan orang Ukraina yang menderita. Ribuan jutaan orang Cina yang di lockdown, bunuh dan segalanya. Bagaimana mungkin saya berdiam? Tuhanku sedang berperang. Kalau saudara bilang, Bu kenapa sih terus cari kerjaan? Saya cuma bilang, bagaimana saya bisa diam kalau saya tahu antikris dan semuanya menguat. Dan rajaku berperang menahan itu. Bagaimana mungkin kita diam? Uria membawa surat. Dan itu adalah surat kematiannya. Daud tahu betapa setianya. Dia tidak mungkin membaca. Dia tidak mungkin ingin tahu. Bahkan seandainya dia tahu. Karena gosip terdengar di mana-mana. Saudara bayangkan ya, dia tidur di kalangan istana. Gosip semua akan tersebar. Bahwa istrinya baru masuk istana. Gosip itu kan secepat angin. Pasti tersebar, itu sudah lebih dari 1 bulan. Istrinya sudah hamil. Pasti dia tahu. Dan apakah ada kepahitan? Apakah ada penghakiman?
Apakah ada kecewa dan pertanyaan? Apakah Uria bertanya, kenapa aku yang berperang dan kau perkosa istriku? Tidak ada kok. Buat Uria, bahkan kalau dia bisa mempersembahkan istri dan mempersembahkan hidupnya, itu adalah anugerah. Berapa banyak kita marah, kenapa saya melayani Tuhan tidak tolong anak saya? Kenapa saya melakukan ini dan saya tidak diberkati? Kenapa kita tidak bisa berkata seperti Uria? Kalaupun harus, aku mempersembahkan semuanya, itu tetap kehormatan. Terakhir, Usai, sahabat Daud. Saudara, itu dia sangat pengen ada di Daud, bersama dengan Daud. Tapi Daud berkata, Usai, temenin Absalom. Dan jadilah pembocor mata-mata. Apapun yang diomongin Absalom, kasih lewat orang, lari, runner, sampai berita ke saya. Saudara, mungkin buat saudara, ya biasa aja dong. Enggak, saudara. Hari itu semua mata berkata, sampai Absalom bilang, hai pengkhianat. Loh, sampai Absalom loh panggil Husai pengkhianat. Semua mata melihat si pengkhianat. Yang tahu ceritanya dia bocorin kan kita, saudara. Tapi hari itu sampai matinya tidak pernah terbongkar. Sampai matinya orang membaca dia si pengkhianat. Kalau Tuhan hancurkan reputasimu, apakah saudara siap? Seorang pembisik yang memenangkan pertempuran dengan mengorbankan seluruh reputasinya. Saya masih ingat pertanyaan Tuhan. Waktu itu saya sampai tangking tongkat. Wah, saudara, saya sampai nangis bombay. Saudara, itu Ibu Iren berdoa sama saya. Kemudian dia lihat 2 kapal bersatu. Dan dia lihat kapal pesiar besar itu JKI. Dan kapal perang itu Mahanaim. Tiba-tiba bersatu, bam, jadi kapal induk. Komplit dengan fasilitas. Tapi juga komplit dengan senjata perang. Dan kapal-kapal kecil yang siap diutus. Terus dalam penglihatan itu saya melepas topi saya dan semuanya. Dan saya seperti memberikan ke Pak Petrus Agung. Wah, saudara, waktu saya pertama kali dapat pernyataan itu saya tengking, saudara. Saya bilang, Ren, jangan macam-macam. Saya tengking, saudara. Tapi semakin saya tengking, Tuhan bilang, kamu gak rela untuk menjadi orang nomor 2, nomor 3, nomor 4 demi kerajaan Tuhan. Saya pikir penyatuan Bahtera itu cuma meletakkan jadi orang nomor 1, jadi orang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Akhirnya saya bilang oke. Pada waktu oke, tiba-tiba hari itu di sebuah kebaktian, saya masih ingat, Tuhan datang dan Tuhan bilang begini, bolehkah aku menghancurkan namamu untuk kemuliaanku dinyatakan. Dan hari itu saya tanya, maksudnya? Dan Tuhan bilang, semua orang kan bilang kau sesat. Semua orang kan bilang kamu aneh. Dan Tuhan kasih gambaran sekilas, bam. Apa yang akan terjadi? Seumur hidup saya, Tuhan tidak pernah curang ke saya. Saya tidak tahu dengan yang lain, tapi Tuhan itu sangat fair kalau sama saya. Saudara, sebelum saya dilecehkan, Tuhan tanya gini,
kalau aku biarkan engkau diperkosa, mau enggak? Pertanyaan itu umur 9 tahun. Saudara, kemudian sebelum anak saya meninggal, dia bilang, kalau sekali lagi aku tusuk hatimu. Dan saya lihat penglihatan, saya bawa anak saya dan saya taruh di mezbah. Saya tahu pasti mati, pasti mati. Cuma saya tidak tahu begitu panjang perjalanannya. Karena saya lihat di mezbah itu tersembelih. Dan saya tidak tahu bahwa akhirnya benar seperti itu. Dia mati dengan tersembelih dan sampai meninggalnya darah masih menetes. Dan hari itu dia fair. Dia tunjukkan peristiwa-peristiwa. Saya diusir dari gereja. Saya dibilang sesat. Dan hari itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa mesti ini? Dia gak jawab. Dan lagunya hari itu adalah Semua Baik. Semua Baik. Itu lagu itu pertama kali diluncurkan. Dinyanyikan lagi, ngetren lah. Saya coba bisa nangis dan saya bilang, aku percaya. Semua baik. Semua baik. Dan saya bilang, enggak ada satupun Tuhan aku meragukan Engkau. Semua baik. Saya juga tidak menyangka bahwa berita sesatnya saya, anehnya saya, jeleknya saya tersebar sampai seluruh dunia. Dan sampai hari ini. Saya baru pulang dari Kaltara. Saudara, dan waktu sampai di Kaltara orangnya ngomong begini, Bu, ada SMS beredar, jangan hadir KKR yang khotbah si penyesat dari Bekasi. Luar biasa. Saya tidak sangka, saudara, jabatan itu si penyesat dari Bekasi masih saya bawa setelah lebih dari 15 tahun. Mungkin sampai seumur hidup saya tidak tahu. Tapi saya mau bilang, saudara, itu tetap lebih murah dari kemuliaan yang pernah Tuhan buat. Kalau kita dibawa pergi ke seluruh Indonesia, saudara, kita boleh memasuki setiap pesantren, setiap kantor polisi, setiap penjara. Tuhan percayakan semua titik buat kita, gunung, lembah, desa. Kalau harganya cuma nama saya, harus begitu tercoret. Itu enggak ada sama sekali, mahalnya sangat murah. Saya mau kita nyanyi Semua Baik. Semua baik.